Maka mungkin Allah minta kita untuk ingat lagi dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kita lihat foto ini, Bapak Ibu semuanya, lihat kondisi rumahnya. Andai ini terjadi di keluarga Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Andaikan ini terjadi oleh orang tua Bapak Ibu, bagaimana rasanya Bapak Ibu? Tinggal di suatu daerah, bapaknya ditelantarkan, kita punya orang tua ditelantarkan oleh pemerintah, bagaimana rasanya? Pertama-tama, mohon maaf jika memang saya sebagai bupati masih banyak kekurangan. Rapat hari ini saya tidak ingin banyak mengulang, hanya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, kita semuanya, walaupun tadi saya dapat laporan, sudah dapat semua bantuan sosial sudah dapat. Teman-teman puskesmas katanya rajin turun periksa kesehatan Bapak ini. Tapi kok kondisinya masih seperti ini? Berarti bantuan pemeriksaan hanya sekedarnya saja. Bantuan hanya sekedar diberikan, tapi tidak paripurna, tidak lengkap. Hanya sekedar menjalankan tugas, memberikan bantuan, setelahnya itu selesai. Begitu juga dengan teman-teman puskesmas. Mungkin melakukan pemeriksaan, hanya sekedar meriksa saja. Oh, bapaknya masih bisa ngomong. Oh, bapaknya masih bisa ini, itu. Setelahnya selesai. Tidak memikirkan latar belakang bapak itu apa, bagaimana, hidup sebatang kara, tidak ada yang membantu. Bagaimana kalau bapak itu pingin buang air kecil, pingin buang air besar, dan tidak ada juga yang memikirkan bapak itu kalau mau sholat, mau ibadah bagaimana. Tidak ada kepedulian. Padahal bapak ibu punya tanggung jawab di situ. Saya sudah lakukan rapat secara internal dengan sekda, dengan asisten, berbagai alasan yang saya dapat dari dinas, dari camat, bahwa dinas sosial menyampaikan ini sudah dapat bantuannya, sudah dapat semuanya. Oke, bantuan sudah dapat. BPNT, bantuan pangan. PKH, bantuan uang. Tapi Bapak ini stroke, nggak bisa jalan, nggak bisa bangun. Punya uang mau belanja, siapa yang belanjain? Dapat bahan pangan, mau masak, siapa yang masakin? Dapat rantang kasih, siapa coba yang menyiapkan makanannya? Jangan berdalih bahwa Bapak ini sudah dapat bantuan. Disampaikan juga, saya tanya, bagaimana dengan puskesmas? Sudah, setiap rutin ada pemeriksaan. Apakah tenaga puskesmas tega ketika melaksanakan pemeriksaan kepada Pak Waras dengan kondisi rumah seperti itu penuh sampah, dengan selimut yang ala kadarnya, didiamkan saja? Atau malah mungkin tugas kesehatan tidak pernah datang ke situ, tidak tahu. Maka Pak Sekda, Pak Asisten, saya tuh nggak percaya kalau setiap saya bunga desa, saya turun ke lapangan, ya saya memberikan rantang kasih kepada lansia. Saya tidak percaya semua kondisi lansia yang saya kunjungi sama dengan kondisi lansia yang saya datangi ketika itu. Akhirnya terbukti ada seperti Pak Waras ini. Dan ini ada Pak Waras lain, saya yakin ada. Jadi mari Bapak Ibu semuanya bekerja bukan hanya sekedar kinerja. Bekerja bukan hanya karena untuk bupati. Saya nih manusia biasa, bukan Tuhan, bukan malaikat, bukan nabi. Ayo bekerja untuk ibadah. Saya nggak minta Bapak Ibu semuanya ngeluarin duit dari kantong Bapak Ibu semuanya untuk menyelesaikan masalah Pak Waras ini. Kasus Pak Waras. Tidak, pemerintah daerah punya anggaran, punya uang. Tapi bagaimana informasi ini sampai? Begitu juga dengan dinas. Saya nggak minta Bapak Ibu Kepala Dinas mengeluarkan uang pribadi Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak. Selama ada koordinasi, selama ada sinergi, bisa ada jalan keluarnya. Saya juga nggak minta pada tenaga kesehatan untuk ngasih uang ke Bapak itu, tidak. Kalau Bapak Ibu semuanya mau ngasih uang ke Bapak itu, mudah-mudahan ini jadi amal soleh Bapak Ibu semuanya. Bukan untuk nama bupati. Ya, baliknya ke Bapak Ibu sendiri. Jadi tadi Pak Asisten, Pak Ustadi sudah menyampaikan banyak hal. Saya hanya ingin mengetuk hati Bapak Ibu semuanya agar ini tidak terulang lagi. Maka saya minta setelah ini semuanya sinergi, gotong royong, cek
kondisi di wilayah Bapak Ibu semuanya, ajak kepala desa, ajak tokoh-tokoh yang mungkin tahu kondisi masyarakat miskin yang sering dilaporin. Jadi kadang-kadang masyarakat itu lapornya ke tokoh-tokoh masyarakat, ke kiai, ya, ke ustadz. Jadi ayo libatkan. Saya juga begitu, kalau saya dapat laporan dari media sosial, saya langsung eksekusi. Inilah yang namanya gotong royong. Bukan siapa kita, siapa aku, apa yang sudah aku lakukan, tidak begitu. Maka hilangkanlah dalam hati kita kata-kata aku adalah. Aku adalah kepala puskesmas, aku adalah camat, aku adalah kepala dinas. Hilangkan itu. Kita ini sama. Seberapa besar yang bisa kita lakukan, ya kembali kepada kita. Lalu juga saya ingin data, update datanya. Ini penting. Data tidak hanya terkait dengan apakah si A ini layak untuk mendapatkan PKH, BPNT, layanan kesehatan, rantang kasih, dan sebagainya, tapi data tentang kelayakan lainnya, seperti yang tadi disampaikan Pak Asisten. Rumahnya kah? Ini juga penting. Karena itu di Spenduk Capil saya minta juga terlibat, Kominfo, bagian satu datanya, camat, kades sudah jelas yang punya wilayah, puskesmas juga sudah jelas, dinas kesehatan pastinya. Ya, jadi maka data ini harus disinergikan. Dinsos terkait dengan teman-teman yang ada di bawah, baik itu PKH, baik itu PKSK-nya, laporkan, masukkan ke dalam data jika memang ada masyarakat miskin yang dalam kondisi seperti Pak Waras ini. Sekali lagi Pak Camat, Kepala Puskesmas, saya tidak ingin lagi ada kasus seperti ini. Coba Bapak Ibu sekarang perhatikan lagi kondisi Pak Waras. Apakah Bapak Ibu masih tidak tergetar hatinya untuk membantu membayangkan posisi kita di seperti Pak Waras, hidup sebatang kara? Masya Allah, subhanallah. Padahal kalau hanya sekedar membeli alas tidur tikar yang layak, kalau alasannya katanya dikasih dipan, nggak bisa karena bapaknya stroke, takut jatuh, gitu ya. Itu yang saya dapat. Ayo berikanlah alas tidur yang layak. Kita lihat selimutnya sudah berapa bulan, bahkan berapa tahun tidak diganti. Kalau bapak itu stroke, tidak bisa ke kamar mandi, adakah pikiran untuk belikan pampers kah? Atau untuk ya mencari orang yang melayani Bapak itu kah? Membantu Bapak itu kah? Itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Tadi Pak Asisten sudah menyampaikan banyak sekali terkait dengan kinerja, terkait dengan langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan. Saya sekali lagi ingatkan, tidak boleh terulang lagi. Tidak boleh.